kaki kita untuk hadir di majlis ini atau di majlis taklim. Mudah-mudahan niatnya kita dan hadirnya kita semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya yang setia kepada ajaran agamanya. Jamaah sekalian, pada malam hari ini kita sama-sama akan menelaah, akan mempelajari dan memahami, dan mudah-mudahan nanti sekaligus kita dapat atau mampu untuk melaksanakan atau mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini kita akan membahas atau akan menerima tausiah atau nasihat dari Khalifah Abu Bakar Siddiq, itu Khalifah yang pertama. An-Nabi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kata beliau, adulumatu khamsun, bahwa kegelapan itu ada 5 perkara. Wasirajulaha, dan kemudian lampunya atau penerangnya juga adalah 5 perkara. Adulumatu khamsun wasuruju la khamsun. Ada 5 kegelapan yang diterangi oleh 5 keterangan, atau penerangan pun ada 5, yaitu ada 5 sifat. Yang pertama apa? Kata Abu Bakar Siddiq, hubud dunya julmatun, bahwa cinta terhadap dunia itu adalah gelap. Kemudian wasirajulaha at-taqwa, lampu menerangi adalah takwa kepada Allah. Jamaah sekalian, kenapa dikatakan hubud dunia adalah zulmatun, itu kegelapan? Li'annahu yuki'u bisubhat, orang yang terlalu senang bahkan terikat dengan keduniaan itu akan jatuh kepada hal-hal yang subhat. Setelah subhat, summa bil makruhat, pada hal-hal yang makruh, dan terakhir adalah summa bil muharramat, jatuh kepada hal-hal yang haram. Kalau subhat itu belum jelas apa halal, apa haram, atau boleh atau tidak. Jadi gelap di sini bisa dikatakan arti kiasan ya, bukan hati sebenarnya gelap gitu kan, kayak nggak ada lampu maksudnya. Jadi yang termasuk kata gelap di sini adalah bisa jadi gelap mata dan gelap hati. Sebetulnya mata ngelihat, mata gelap mata gitu kan, iya, matanya gelap, akalnya gelap. Sebetulnya yang gelap bukan mata kepalanya, mata hati yang gelap itu. Sehingga orang tidak mampu dan tidak dapat membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang haram, mana yang halal, dan seterusnya. Pokoknya orang yang cinta dunia hatem kromo lah. Sundul atas, cek bawah, sikut kanan, sikut kiri, dorong depan, jepak ke belakang. Yang penting dapat, ya. Yang penting kumpul, yang penting dapat, yang penting banyak. Haram atau halal nomor 17. Akan gitu? Iya. Nomor 17, nomor satunya yang penting banyak, yang penting punya, kan? Kalau punya sih punya, cuman buat banyak. Ini kan bisa kita lihat, bisa kita baca dalam berita sehari-hari, bisa kita dengar. Korupsi sekian, penyimpangan sekian, penggelapan sekian, kan penggelapan adanya ini.
Bukan orang susah, bukan orang miskin, orang kaya udah, pejabat ya. Tapi yang namanya orang kita dulu itu tetap aja kurang adanya. Nggak ada istilah kata lebih. Aku kelebihan nih, kalau lebih nggak ada itu. Kok kebanyakan ini, kalau udah nggak ada itu. Yang ada sini deh. Sekalian kalau kurang baik. kurang baik. Kebanyakan orang kita dunia, kata Abu Bakar Siddiq, adalah jatuh kepada hal-hal yang haram. Ya. Nah, kemudian ditambah lagi kata hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hubud dunia rasul kuli khotiatin. Bahwa cinta terhadap dunia adalah pokok pangkal daripada kesalahan, pokok pangkal daripada kekeliruan, pokok pangkal daripada dosa atau hilaf. Awalnya itu semua. Nah, kata Imam Ghazali apa? Kalau cinta dunia, kata Rasul, itu adalah pokok pangkal kesalahan, maka kata Imam Ghazali, wa kama ana rasa kulihatin fabuduha rasu kulihasanatin. Kata Imam Ghazali sebaliknya, berarti benci, tidak senang terhadap dunia adalah pokok pangkal kebaikan, pokok pangkal kemuliaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wajanbu julmatun wasyarjulahu at-taubah. Perbuatan dosa itu atau dosa itu adalah suatu kegelapan dan lampunya adalah taubat. Jadi kata Rasul begini, innal abda ijah otohatiatan, kemudian nakat di qalbihi nuktah, apabila atau sesungguhnya seorang hamba apabila berbuat jahat atau berbuat salah, itu akan jatuh satu titik dalam hatinya, dalam apa namanya, dalam kalbunya itu ada satu titik kegelapan. Jadi berbuat dosa satu titik, dosa lagi satu titik. Kalau sampai berdosa-dosa, bersalah-salah, berarti lama kelamaan hati itu gelap. Kalau masih gelap masih mending. Kalau karatan, iya, udah karatan hitam lagi, susah ngakali itu. Jadi kok kayak panci, mah kalau kayak kuali itu, kok udah geseng hitam karatan, nggak cukup pakai sabun doang intinya. Pakai apa namanya itu, pakai sikat ya, supaya mencilak bersih. Pakai sikat gitu ya. Iya. Nanti pun sama, kalau sudah hitam terus-terusan berbuat dosa, nggak pernah dibersihin, repot dah. Kalau punya hati udah karatan. Kata orang kita udah usah bilangin ya, susah bilangin udah, untuk kadong gitu kan, dipeduduk sama dia mah, udah ngerti deh, udah bobel. Bukan otaknya yang bebel, hatinya yang bebel itu. Iya. Jadi apa obatnya? Bahwa obat daripada hati yang gelap atau dosa yang gelap itu tadi adalah taubat kepada Allah. Aja mas kalian, itu yang kedua. Kemudian pembahasan kita yang sekarang ini, yaitu yang berkaitan dengan kematian atau dengan wafat ya. Wal qabru zulmatun, bahwa kuburan itu sangat gelap. Wa syirajullahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuburan gelap, sudah digali 2 meter, 1,5 meter,
tambah lagi di sampingnya pakai kayu. Kalau dulu bambu, pakai bambu masih mendingan. Sekarang kayu kampar lagi yang kuat, ya kan? Bisa keluar. Iya, udah dikasih lubang lantak, ya, dikasih kayu, jerap, belum dapet, masih dikepelin tanah, dia rapet tadi. Iya, rapet dikepelin tanah, men. Injek-injek. Udah rapet semua dulu pakai tanah, nggak kaki dulu doang, diinjek-injek. Siapa kayak dia orangnya? Jenderal sekalipun, kiai sekalipun diinjek juga kuburan. Oh jangan dia kiai, biarin be, ya. Bangun lagi. Dikorek anjing, kuburannya. Bapaknya dewek Iya, bapaknya dewek injek-injek. Apa naik kan injek bapak tuh. Ya boleh injek bapaknya mati injek-injek kan. Iya. Jadi udah memangnya di lubang kubur dikasih lubang landak, dikasih kayu, diuruk, diinjek lagi. Jadi orang itu kalau sudah wafat kan namanya yang paling pertama berubah nama. Ya, siapa namanya? Mayat. Mayat. Atau juga jenazah. Geser jenazahnya. Mayat. Agak ke belakang dikit. Geser mayatnya. Orangnya udah nggak ada. Orang udah nggak ada. Namanya nggak disebut ya. Iya. Geser. Geser ada bisa geser. Nggak ada gitu kan. Jenazahnya digeser. Namanya berubah. Jadi jenazah. Atau mayat namanya. Ini jemaah sekalian, kata Khalifah Abu Bakar Siddiq, sekalipun kuburan itu peteng gelap gulita, tapi jangan khawatir. Kalau di dalam dunianya, hidup dunia sering membaca kalimat tahlil, ya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu akan menjadi cahaya dalam kubur. Ya, sekalipun dia tuh lampu mati gelap, tetap gelap juga. Tetap gelap juga. Sekarang tergantung dari kitanya. Kalau memang sering tahlil, sering mengucapkan kalimat tahlil atau kalimat tauhid, lampunya barangkali bisa 50 watt, bisa 100 watt. Tapi kalau jarang tahlil, 5 watt kedip ya. Sian nama dibuat mau ada gelap, Baru ngomong-ngomong. mau dikentak-kentak malaikat. Lampunya 5 watt lagi. Makanya kata Rasul kita dianjurkan, ya, kata Khalifah Abu Bakar Siddiq, kita dianjurkan untuk sering-sering mengucap kalimat tahlil. Yang minimal setelah sholat 33 lah. Kalau 100 mah kebanyakan. 33 kebanyakan 11 lah. 11 kebanyakan 3 juga jadi. Kita kan kemarin kan kalau melantas kabur. Iya. Adat bangun. Atas bangun. Benar yang saya baca itu makmum kalau keluar tidak berbarengan dengan imam, itu kata malaikat rugi lu, ya kan? Tapi kalau imam gua ada ikut keluar, bareng sama imam, iya, itu akan dipuji malaikat. Imamnya sampai Isa. Keluar dulu di masjid, masuk lagi di air. Iya, sampai bisa. Sampai Isa imamnya. Berarti barosnya taman. Kita akan disunatkan itu minimal istighfar 3 kali istighfar. Setelah istighfar baca juga Allahumma ajirna minan nar. Itu yang saya baca bukan 3, 7. Daripada kagak baca, boleh 3 juga jadi. 3 orang aja, 3 banyak kan. 1 pun nggak apa-apa. Ya Allah, jauhkanlah saya, selamatkan saya atau kami dari api neraka. Neraka ada 7, makanya bacanya 7. Kalau neraka ada 3 itu baca. Allahumma ajirna minan nar, minimal ya sebanyak neraka 7, gitu kan?
Berarti kalau kita baca 3, yang empat kita nggak Jadi pacaran. iya, mesti jauhin. Nah, bagian gue nih 4 malam itu. Bacanya 7 gitu kan. Iya. Setelah itu belum baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya 10 kali. Maghrib 10, subuh 10. Bukan 7 ya, Pak? Bukan 7. Sunatnya 10. 10 kagak 7 boleh. 7 nggak apa-apa. 3 juga jadi. Apa 3 daripada kagak? 1 kata malaikat masih bagus. Ya. Kalau boleh kan kadang-kadang Sat- kita ngitung, Pak Ustaz. Iya. Kali ya. Ada yang 7 gitu kan. 1 kali kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu berapa? 10 dosa dihapuskan, 10 harkat derajat ditinggikan, 10 kebaikan diberikan. 1 kali membaca dapat 3 nilai. Dapat 10 kebaikan, 10 dosa dihapus, 10 derajat ditaikkan. 1 pula kita baca. Kalau 10 hitung dewek lah. Belum ada. Banyak. Apa boleh dari 10? Boleh, nggak apa-apa. Orang itu kalimat tauhid kok. Ya. Ini ditambah lagi oleh hadis Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ruya an sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda. Apa kata hadis ini? Inna Allah Ta'ala harrama ala nari man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan kepada neraka, ya ada neraka bagi orang yang sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang tadi pihak wajah Allah Ta'ala untuk mengharap pahala atau karena Allah Ta'ala. Itu berarti hebat pan di kalimat tauhid ini. Memang sebenarnya dari tauhid. Kita lahir dari tauhid. Bumi ada tauhid. Langit ada tauhid. Kita mati juga kembali kepada tauhid. La ilaha illallah. Kan artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Kita dari Allah, hidup di atas bumi Allah, dan akan kembali kepada boleh jadi kalau orang itu meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah, haram untuk masuk ke dalam neraka. Neraka makhluk Allah, surga juga makhluk Allah. Ya kita makhluk Allah, kan gitu. Nah jemaah sekalian, jadi Allah akan mengharamkan ya kepada orang yang mengucapkan kalimat tahlil masuk ke dalam neraka. Ada cerita begini. Ada seorang kiai punya pesantren meraya kucing. Kucingnya lulus banget deh. Suruh keluar, suruh masuk. Ya. Pokoknya lulus dari kucing. Suatu hari dia itu dikasih burung beo oleh muridnya. Wah senang banget ya. Burung beo kan yang burung yang apa ya? Yang cerdas kan? Ya. Yang namanya pesantren seringkali mengucapkan kalimat tahlil ya. Santrinya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu burung bisa banget itu. Bisa tahlilan ya. Ya bisa tahlilan. Tergantung ibunya burung. Kalau ibunya burung senang cewek ya, cewek. Kan yang punya burung ini kiai, gitu kan? Senang tahlilan sama muridnya. Itu burung kalau mengucapkan la ilaha illallah lebih pasah dari muridnya itu burung. Suatu saat Kucing. tahu baik. Enggak jadi tadi. Ayo kayak tidak. Suatu saat itu burung itu berkucing. Nah. Mati kan?
Itu burung ditubruk kucing, mati tuh burung. Itu kiai asal habis sholat masuk ke kamar nangis. Biar impas aja. Masuk ke kamar nangis. Kata bininya, Abi, ngapain sih? Burung kita aja lagi tangisin. Beri air lagi gitu kan. Apa ditangisin gitu kan. Sampai beberapa hari itu nangis itu kiai. Akhirnya kata ibunya ngomong pada santrinya yang dari Kalimantan, kapan no nangis terus burungnya mati. Coba kamu cari di Kalimantan nanti. Kalau kamu pulang beliin dia burung biok kemari, gitu kan? Ternyata apa? Itu kiai bukan nangis burung karena karena dimakan kucing. Ternyata pas burung itu ditubruk kucing mati, bukan mengucapkan la ilaha illallah, keok keok gitu kan. Waktu burung keok keok bunyinya, bukan la ilaha illallah. Itu kiai nangis. Saya bukan nangisin burung, ibu, nangisin saya sendiri semua nih. Setiap hari tahlilan, zikir, takut kalau mati keok keok. Burung gitu kan. Itu saya takut. Pas mati bukannya la ilaha illallah, gimana sambutan, aduh gitu kan. Ya kan? Itu yang saya takutin. Oh itu burung masih jadi nyari dapat artinya. Itu saya khawatirkan. Pasai banget ya la ilaha illallahnya. Pasai banget tahlilannya. Begitu mati keong. Bukan tahlilan. Itu mah cerita tapi benar juga sih itu. Benar juga itu. Kita kan belum tentu juga, walaupun juga sering la ilaha illallah, kalau memangnya nggak ikhlas ribet ya. Man qala la ilaha illallah mulisan dakhala jannah. Orang yang senantiasa mengucapkan la ilaha illallah salah ikhlas dakhala jannah akan masuk surga. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, fama ikhlasua, apa bagaimana cara ikhlas mengucapkan kalimat tahlil? Kola Nabi menjawab, anta dirjakum an kulli ma haramallahu alaikum, bahwa kalimat tahlil tersebut mampu dan dapat mencegah kamu daripada perbuatan haram. Wah, masih zikir habis sholat 300 nyolong terus, nyopet terus, nipu terus, ya ribet ya. Iya, jualim terus. Oh, tahlilan paling busuk, kodenya orang cengkot. Wah, ya, sampai Korea, sampai orang hitung gitu kan. Masih jahat baik. Dendam nggak berhentinya. Fitnah nggak berhentinya, jolim nggak berhenti. Itu berarti tahlilannya belum dianggap ikhlas. Ya. Nah, jemaah sekalian. Nyolong terus, minum terus. Iya. Tapi pernah saya dengar itu, kalau orang sudah berumur di atas 80 tahun, dosanya tidak bakal dicatat oleh malaikat. Kebaikannya dicatat, dosanya nggak dicatat. Kenapa? Karena orang kalau sudah umur 80 ke atas, udah dianggap pikun. Udah kembali ke anak-anak lagi. Nggak dicatat ya? Nggak dicatat makanya macam. Dan kan nggak ada. Aki-aki udah 80 tahun main berak. Nggak ada. Ada masih ada. Iya. Udah 85 tahun masih main janda keblek. Ada asal. Iya nggak ada kan. Nggak ada nenek-nenek yang udah 80 tahun jadi jam lagi. Gara-gara itu ya. Nggak dicatat. Dia baik apa berbuat baik dicatat, tapi berbuat jahatnya nggak dicatat. Seandainya pun dia berbuat, lupa dia. Iya kan? Sama orang puasa kan? Mau dapat 80 tahun kalau nggak kuat nggak usah puasa. Ya. Bayar aja fidyah kan gitu. Nah, jemaah sekalian, di sini dicantumkan gila dikatakan sab'atun asya'a tunawirul qabri atau tunawirul qabro.
ada 10 perkara yang mampu dan dapat menerangi kita nanti di alam kubur. Yang mutu juga ada 2 aja nih, lumayan nih kan. Apalagi 7, 1000 watt kan. Pertama, awaluha yang pertama adalah al-ikhlasu bil ibadah. Senantiasa kita ikhlas dalam beribadah. Ibadah apa kita? Kita niata lillahi, kita lillahi ta'ala. Bukan kena ria, bukan kena orang, bukan kena pengen di apa ya, di alam dia namanya ya? Atau dipuji ya kan, tapi lillah. Sholat lillah, puasa lillah, sedekah lillah. Itu memang sulit ya kita beribadah lillahi ta'ala itu. Tapi ini memang kenyataannya mampu dan dapat menerangi kita dalam kubur manakala kita beribadah kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Wasani yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang. Nggak usah dibahas ini, tahu semua gimana caranya ya. Orang tua yang masih hidup atau orang tua yang sudah meninggal, kalau pengen dikatakan anak soleh ya doain, kalau pengen dikatakan anak salah ya udah jangan doain. Kan begitu ya. Satu-satunya amal jariah yang masih ditunggu oleh kedua orang tua apabila meninggal, doa anak yang soleh. Meskipun doanya seminggu sekali. Kalau dia sembahyang, dia setiap kali sembahyang dia doa. Kalau sembahyangnya jarang, Rabbi pilih wali daya Fatahumma kama Robayani. Itu kalau doa dewi kan itu. Nah, berbuat baik kepada kedua orang tua itu termasuk adalah yang akan memberikan cahaya di alam kubur kita. Wasal itu yang ketiga silaturahim. Apa silaturahmi? Menyambung tali persaudaraan. Tidak ada dendam, tidak ada caci maki, tidak ada perselisihan dan seterusnya. Yang putus sambung, ya udah nyambung, jangan diputusin. Ya. Layadul jannah qatil rahmi. Tidak bakalan masuk surga orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Dosa besar itu silaturahmi. Ya. Ini berarti kurang mampunya nanti di alam kubur. Ini ya. Ya. Punya teman 1000, punya musuh 1, banyakkan musuh 1 buat teman 1000. Gitu kan? Kalau bisa nggak usah dah. Nggak usah punya orang yang kita benci. Dilapangin aja. Bodo amat. Donan, kita aja dikit. Nggak usah diambil hati. Pernah begini, ada seorang laki-laki datang pada waktu Rasulullah itu taklim di masjid Nabawi. Datang seorang laki-laki jenggotnya basah, habis wudhu, sendalnya diteng-teng, datang dari belakang. Orang dong ngaji baru nyampe. Apa kata Rasul? Kita kedatangan dari surga. Orang nengok semua kan? Kalau dari surga, mana sih orangnya? Iya begitu ada orangnya ya. Tambangnya hitam, jenggot gitu kan. Masih pas ngeteng sendal lagi. Nah, dia jepit diteng-teng. Udah, sampai nggak ada yang nanya tuh. Ketika sampai di ahli surga. Besoknya ngaji lagi, datang lagi. Ahli surga akan datang. Yang namanya gede juga dia lagi datang. Kata Nabi ahli surga ada kan. Ketiga harinya taklim lagi, ngaji lagi, ngomong lagi Nabi. Ahli surga baru nyampe, baru datang. Sahabat yang lain kan nengok ke belakang lagi. Dia lagi. Siapa nih? Dia lagi baik gitu kan. Sampai 3 kali Nabi menyatakan itu orang sahabat ahli surga. Apa istimewanya? Ada salah seorang sahabat yang heran. Apa sih ini teman? Kok Nabi sudah memponis dia itu ahli surga? Amal apa yang dia punya di rumahnya?
ngaji bareng, sholat bareng, apa bareng, amalan apa dia? Itu sahabat datang ke rumahnya, mohon izin mau ngendong di 3 malam ceritanya. Dia pengen tahu bener, apa amalan dia di malam hari, apa tahajud semalam suntuk, habis sisa sampai pagi, apa baca Quran semalam suntuk, apa juga zikir semalam suntuk, sehingga Nabi sampai berkata begitu. Malam pertama dia nginep, sengaja dia gak tidur. Ini sahabat ke satu nih, dia nginep dah, itu kan, ngerti gimana, tidur ayam itu kan, tidur ayam dah, gak pernah tidur. Biasa-biasa baik, Sama baik. tahajud ora, ngaji Quran ora, zikir juga ora. Gua tidur dia tidur, sari bangun kencing tidur lagi. Tidur lagi. Nah, malam pertama. Malam kedua sama, dia juga akan tidur lagi. Sama baik. Tahajud ora, baca Quran ora, zikir ora. Malam ketiga. Iya kan? Sama juga. Gitu-gitu juga. Biasa aja tidur ya. Amalnya juga biasa. Dah akhirnya pas malam ketiganya paginya dia pulang permisi. Dah nggak ada yang diperoleh keistimewaan daripada sahabat ini yang satu. Begitu dia pulang pamitan jarak 10 meter dipanggil lagi. Baik lagi dia. Sebetulnya kamu nginep rumah saya ada perlu apa sih? Saya pengen tahu kamu itu kan katanya calon surga kata Rasul. Amal kamu tuh apa sih istimewanya? Apa yang kamu amalkan? Oh itu. Saya cuma satu kalau mau tidur. Dada saya lapangkan, nggak ada sila benci, gedek, dendam kepada seluruh orang. Yang ada cuma hanya cinta kepada sesama manusia. Cuman itu saya. Kalau yang lain sama, kamu sholat saya sholat, kamu ngaji saya ngaji. Cuman itu. Jadi tidak ada tersimpan di dalam hatinya sedetik pun, sedikit pun rasa benci, rasa kesal, rasa cemburu atau dendam kepada orang lain. Itu tadi. Udah amat. Mau pikirin. Donan. Aku pikirin. Udah lapang udah. Kita kan kalau gede kemarin kan sakit. Aduh. Yang kita gede nggak tahu lagi. Tambahnya sakit gitu kan. Iya. Yang kita banji orang tahu, yang kita gadagin orang tahu. Ya, urus dewek. Itu yang ketiga. Silaturahmi. Kayaknya ringan banget, tapi nilainya mananya berat banget ini. Bisa menerangi kita di alam kubur. Warawiyu yang keempat, la yudi'a umurahu bil ma'siyah, tidak menyanyiakan umurnya dalam melakukan maksiat kepada Allah. Artinya umurnya ini tidak digunakan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan Allah. Kemudian yang kelima, al-khamisu ayat tabi hawa, bahwa dia tidak senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Nah, walaupun bagaimana hawa nafsu itu senantiasa mendorong manusia adalah untuk berbuat yang tidak baik atau yang tidak benar. Yang keenam, wasadisu ayat tahida bito'ah, yaitu bersungguh-sungguh di dalam kita taat kepada Allah. Artinya seluruh hati kita, batin kita, dan juga jiwa kita, lahir dan batin kita kerahkan dalam rangka kita untuk bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah. Yang terakhir adalah wasabiu ayubsira zikrullah. Yang terakhir adalah senantiasa kita berzikir, banyak-banyak berzikir untuk menyebut nama Allah. Al-dzikri fala manahu la ilaha illallah. Jadi itu. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang
terlatih untuk sering mengucapkan kalimat tahlil, kemudian tergolong orang-orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua, termasuk orang-orang juga yang ikhlas dalam beribadah, termasuk orang-orang yang suka mengganggu hawa nafsu dan juga tidak main-main dalam ibadah atau taat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.